Yo minasan, seperti biasa kembali lagi bersama channel Sayonara Jiraiya. Video ini masih membahas tentang preview dan prediksi chapter 5 ke depannya. Tapi sebelum itu, seperti biasa gunakan headset untuk menonton video ini agar suaranya terdengar lebih jernih dan jelas. Serta sediakan segelas minuman dingin atau kopi untuk menemani kalian dalam menyimak pembahasan di channel ini. Jadi gak usah banyak basa-basi lagi dan mari langsung saja kita bahas bersama-sama tema hari ini. Pada adegan terakhir di video part ke-84 kemarin, Boruto akhirnya mengaktifkan mata Jogan miliknya. Momoshiki yang melihat itu, ternyata tahu alasan kemunculan mata tersebut. Dan sekarang, mari kita lanjut pembahasannya pada video part ke-85 ini. Adegan pertama dimulai dengan seorang Momo-chan. Dia mulai berspekulasi bahwa mata Jogan Boruto aktif ketika Boruto menghadapi masalah besar. Dengan ekspresi serius Momo lalu berkata, mata ini seperti sebuah kunci untuk menyelesaikan masalah yang kau hadapi Boruto. Boruto lalu menjawab ucapannya dengan berkata, mata ini muncul dengan sendirinya dan aku bahkan tak tahu mengapa itu terjadi. Momo lalu berkata lagi, meskipun begitu, mata itulah yang kau gunakan untuk melihat masa depan. Boruto sontak terdiam sejenak, sambil memikirkan momen ketika 2 tahun lalu, saat dia melihat masa depan desa Konoha. Nah, pada chapter 4 kemarin, Boruto nampak telah tahu bahwa Jubi milik Kode akan dipecah menjadi Sumeaka dan juga berevolusi menjadi keempat Shinju. Waktu itu, Kode bahkan tak percaya jika Boruto mengetahui semua hal yang tidak Kode ketahui. Di chapter 4 kemarin saat Jubi berubah menjadi 4 Shinju, Boruto mengatakan bahwa kita sudah terlambat mencegah perubahannya. Nah, sekarang pertanyaannya, mengapa Boruto bisa mengetahui semua itu? Jawabannya adalah, mata Jogannya telah aktif ketika dia di luar desa seorang diri. Admin berpendapat bahwa saat itu, Jogan Boruto aktif dan dari mata tersebut, dia kemudian melihat kejadian di masa depan. Itulah masa depan yang Boruto lihat bahwa nanti, Kode merubah Jubi, lalu Jubi berevolusi sendiri dan membuat kekacauan di dunia shinobi. Semua ini, telah diketahui oleh Boruto sendiri, berkat mata Jogan miliknya akan tetapi, Boruto bersikeras untuk mematahkan takdir buruk itu. Momo-chan kemudian berbicara lagi dengan berkata, kau telah melihat semua kekacauan dari mata tersebut. Namun, aku penasaran dengan satu hal tentangmu Boruto. Boruto penasaran dengan apa yang dikatakan oleh Momoshiki. Momo lalu melanjutkan ucapannya dengan bertanya, apakah mata tersebut telah melihat seperti apa caramu mati nanti? Boruto sontak terkejut sambil berkata, aku belum melihatnya dan mungkin saja, mata ini akan segera memperlihatkan tentang itu. Tapi perlu kau ketahui, aku masih menentang apa yang dilihat oleh mata ini. Momoshiki seketika tertawa sambil berkata, kau hidup berdampingan dengan banyak tantangan bocah. Mencoba untuk berusaha merubah takdirmu. Itu tidak mungkin dan menurutku, jalanilah kehidupanmu yang sekarang dan terimalah semua itu. Lalu kemudian, Boruto melayang ke udara sambil melihat bahwa kekuatan Shinju hampir sulit untuk diukur bahkan dengan Jogan. Boruto lalu berkata, ternyata Hima benar bahwa mereka memiliki kemampuan yang sangat di luar nalar. Berikutnya seketika saja, Jogan dapat merasakan serangan tak terlihat dari Shinju versi Ishiki. Serangan tersebut, seperti yang admin jelaskan kemarin bahwa itu, seperti halnya kekuatan Limbo dari Rinnegan. Boruto langsung menghindar, sambil menyerang balik menggunakan pedangnya. Shinju versi Ishiki kemudian terkejut, karena Boruto dapat melihat melalui mata Jogan miliknya. Shinju versi Ishiki lalu berkata, sayang sekali bahwa pada akhirnya, kau bisa melihat bayangan tak terlihat milikku. Sepertinya kau memiliki mata yang sangat menarik bocah dan itu, adalah mata yang harus aku ambil. Boruto lalu berkata, tak semua yang kau inginkan, akan kau dapatkan dengan mudah. Boruto lalu terbang menuju ke arah Shinju tersebut, sambil menggunakan Kyoru Rasengan miliknya. Shinju versi Ishiki terlihat kesal, karena Boruto kembali menggunakan Rasengan kecil itu. Dia lalu melompat, agar Rasengan tersebut tak membuat dirinya terlihat seperti badut yang tertipu. Dia melompat sambil berkata, aku tidak akan tertipu kedua kalinya, oleh serangan murahan seperti itu. Shinju versi Ishiki lalu membuat semacam perisai dari tubuhnya sendiri, untuk menahan Boruto menuju ke arahnya. Boruto yang terbang ke arahnya, terlihat tersenyum dan momen itu, membuat Shinju versi Ishiki merasa kebingungan. Ketika dia dalam keadaan bingung, tiba-tiba Sarada muncul di atasnya dengan posisi ingin memukul Shinju itu. Dengan menyerukan kata Shanaro, Sarada memukul Shinju versi Ishiki tepat di wajahnya dengan begitu keras. Shinju tersebut seketika terhempas kuat dan jatuh ke tanah, yang bahkan membuat tanah terbelah dan hancur berantakan.
Kawaki kemudian menggendong Hima, sebelum hampir terkena efek serangan dari Sarada. Nah, itulah arti senyum yang diperlihatkan Boruto tadi, bahwa Sarada muncul tepat waktu dan memanfaatkan dengan baik momen tersebut. Boruto lalu mengajak Sarada untuk menghampiri Hima dan Kawaki. Boruto langsung berkata, itu adalah pukulan yang sangat fatal Sarada dan efeknya, benar-benar menimbulkan 90% kehancuran. Sarada kemudian berkata, semua ini, berkat latihan kerasku selama 3 tahun kebelakang. Kemudian adegan memperlihatkan Shinju versi Ishiki, lagi-lagi dan lagi, bangkit kembali setelah menerima pukulan tersebut. Momen ini, akan sama seperti ketika Obito versi Jinchuriki Jubi, benar-benar sulit dikalahkan oleh Naruto dan Sasuke. Lalu Kakashi dan Sumire yang menyusul Sarada, juga tiba ke tempat Kawaki dan Boruto. Kakashi lalu menatap wajah Boruto, yang memperlihatkan karma serta mata Jogannya aktif. Kakashi kemudian bertanya, Boruto, apa fungsi dari mata kananmu itu? Boruto yang mengetahui bahwa Kakashi masih terpengaruh Zeno, mencoba untuk menjelaskan bahwa ini adalah mata yang ingin merubah dunia. Kakashi bingung dibuatnya karena sebelumnya, Boruto atau Kawaki ini, tak memiliki mata lain selain Sukuna Hikona. Nah, karena mereka melihat Boruto adalah Kawaki, sudah jelas semua ini akan menjadi plot cerita yang cukup menarik. Kakashi juga bertanya dengan berkata, tentang Otsutsuki Ishiki, apakah benar dia kembali bangkit di tubuhmu? Boruto kemudian menjawab, jika itu benar, maka kau tak tahu apa yang terjadi padaku di luar desa. Kakashi lalu berkata, itu mustahil karena dirimu, telah berhasil menggagalkan Ishiki bangkit di tubuhmu. Kawaki yang mendengar pembahasan mereka, seketika memotong pembicaraan mereka dengan berkata, itu tak penting untuk saat ini. Sekarang, 2 Shinju itulah yang harus kita selesaikan segera Tuan Kakashi. Boruto kemudian mengaktifkan Hiraishin, lalu berpindah ke tubuh Shinju versi Ishiki. Dikarenakan Boruto sebelumnya telah menandainya, Boruto dapat leluasa berpindah ke sana. Nah, ketika muncul di sebelah Shinju versi Ishiki, Boruto mengarahkan pedangnya ke leher Shinju tersebut. Akan tetapi secara tiba-tiba, malah Shinju versi Sasuke yang di hadapan Boruto. Boruto terkejut dan dia, malah memukulnya dan bukan menebasnya. Sasuke palsu terkena pukulan Boruto namun, itu tidak berbahaya dan memochan di dalam tubuhnya, marah karena Boruto tak langsung membunuh Sasuke palsu. Dengan ekspresi marah Momo lalu berkata, kau benar-benar anak yang sangat bodoh bocah. Memiliki kesempatan emas, kau malah membiarkannya hidup dan mencoba menyerang kalian lagi. Nah, Boruto yang berdiam diri, tentu masih kaget karena Sasuke palsu, mampu menggunakan kekuatan Ame no Tejikara milik Sasuke. Boruto lalu berkata, apa sebenarnya yang terjadi dan mengapa, dia bahkan bisa menggunakan teknik yang tak lagi digunakan oleh paman Sasuke. Ketika Boruto berbicara seperti itu, Shinju Ishiki menyambung ucapannya dengan berkata, ketika semuanya berjalan lancar, perlahan-lahan semua kekuatannya akan dimiliki juga. Dan jika itu terjadi, dipastikan bahwa gurumu telah mati. Boruto dan jiwanya, akan hidup berdampingan dengan Shinju tersebut. Nah, seperti yang kalian ketahui, admin sebelumnya berpendapat bahwa nanti, Shinju tersebut pasti mengkopi semua kekuatan dari Sasuke. Dan jurus Ame no Tejikara juga menjadi salah satu jurus, yang tentu dimiliki Shinju Sasuke karena dia mempunyai mata Rinnegan. Lalu ketika Boruto sedang mengamati itu, Boruto tiba-tiba terjatuh dengan cara berlutut, sambil memegang mata Jogannya. Dengan ekspresi kaget Boruto kemudian, seperti melihat Kawaki yang berbeda. Mereka semua kaget melihat Boruto seperti itu sambil bertanya-tanya, tentang apa sebenarnya yang terjadi. Momoshiki dari dalam tubuhnya juga berkata, kau pasti melihat sesuatu yang buruk. Boruto lalu melihat ke arah Kawaki, dengan penuh perasaan yang curiga. Dan ternyata, mata Jogannya menampilkan sebuah masa depan, bahwa Kawaki melakukan sesuatu yang membuatnya menjadi kuat. Dia juga melihat bahwa dirinya sendiri, akan kesulitan melawan Kawaki di masa yang akan datang. Lalu saat Boruto sedang dalam keadaan seperti itu, Shinju versi Ishiki mengeluarkan cahaya besar dari dalam tubuhnya, lalu menghempaskan ke mereka semua. Seketika saja, Himawari, Sarada, Kakashi dan Sumire, pingsan dan tak sadarkan diri. Hanya Kawaki dan Boruto, yang tak terpengaruh oleh kekuatan misterius tersebut. Kawaki marah sambil berkata, apa yang telah kau lakukan kepada mereka sialan? Shinju versi Ishiki tak menjawab pertanyaannya dan dia, langsung mengaktifkan sesuatu melalui mata Rinnegannya. Seketika saja mereka yang pingsan tadi, bangkit kembali dalam keadaan dikendalikan oleh Shinju tersebut. Nah, admin berpendapat, bahwa kekuatan Rinnegannya akan sama seperti yang dimiliki oleh Nagato. Melalui sebuah hal misteri dari Rinnegan, dia dapat mengendalikan tubuh seseorang meskipun orang tersebut masih hidup.
Boruto dan Kawaki tak tahu harus berbuat apa, serta tak mungkin melukai teman mereka sendiri. Himawari yang dikendalikan olehnya, langsung menyerang Boruto menggunakan teknik lock-on miliknya. Hima tiba-tiba memiliki kecepatan yang mengerikan, bahkan pukulannya hampir mengenai Boruto. Boruto hanya bisa menangkis dan menghindar, dan tak mungkin menyerang adiknya sendiri. Momoshiki dari dalam tubuhnya kemudian berkata, mulai dari sini, kekacauan baru telah dimulai Boruto. Nah setelah momen tersebut, adegan ternyata tiba-tiba telah berakhir di sini. Untuk kelanjutannya, kita akan membahasnya pada video part ke-86 nantinya. Masih banyak prediksi atau hal-hal yang akan terjadi ke depannya, yang bakalan kami bahas tuntas di channel ini. Dan jika kalian suka dengan pembahasan teori maupun fakta di channel kami, jangan lupa untuk selalu stay menunggu dan selalu berlangganan. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam Shinobi.